Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan dalam pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Malam hari ini sebelum kita lebih jauh lagi membaca bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Ya Bapa, kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan malam hari ini, sebab dalam kehidupan kami terus boleh merasakan dan melihat bagaimana penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa dan sempurna. Malam hari ini Tuhan, kami hendak lagi membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar kiranya Engkau Tuhan berbicara kepada setiap kami melalui setiap firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan, membuat kami makin mengerti kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan ini, dan kami terus boleh belajar untuk menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saat teduh malam hari ini berjudul Tujuan Ilahi. Firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-18 mengatakan, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, suatu kali ada seorang bapak yang hendak menghabiskan masa tuanya untuk berada di luar negeri. Dan sebelum dia berangkat, maka sang bapak ini memanggil kedua orang anaknya untuk mempercayakan kepada mereka usaha yang telah dirintisnya selama ini. Maka sang bapak berpesan kepada 2 orang anaknya, ada pesan yang harus kalian perhatikan, supaya usaha kalian ini bisa berhasil, makin maju, bahkan berkembang dan menjadi berkat. 3 nasihat aku berikan kepada kalian, katanya kepada anak-anaknya. Nasihat yang pertama, kalian harus bekerja dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan takut akan Tuhan. Nasihat yang kedua, jangan pernah kalian menagih hutang kepada siapapun juga. Nasihat ketiga, dalam setiap usaha pekerjaan yang kalian lakukan, kalian harus jadi berkat. Lalu kemudian setelah menyampaikan pesan ini, maka orang tuanya pun pergi meninggalkan mereka dan berangkat ke luar negeri. Lama sesudah orang tuanya berada di luar negeri, dia ingin lagi datang untuk mengunjungi dan melihat keadaan kedua orang anaknya yang telah lama ditinggalkan pergi. Maka ketika sang bapak ini sampai, kedua anaknya ini pun dipanggil untuk melihat bagaimana kondisi mereka saat ini. Apakah mereka berhasil atau mereka mengalami kegagalan? Maka anak yang pertama ditanya oleh bapaknya, bagaimana keadaanmu sekarang ini? Maka sang anak yang pertama mengatakan, keadaanku Pak jauh lebih buruk. Aku mengalami kebangkrutan, kemiskinan, bahkan sekarang terjerat dengan hutang yang cukup besar. Maka sang bapak ini bertanya kepada anaknya, apakah kamu tidak mengikuti nasihat yang aku berikan kepadamu? Sang anak mengatakan, justru karena aku mengikuti nasihat bapak, maka usahaku jadi bangkrut, aku jatuh miskin, bahkan terlilit hutang. Aku mengikuti saran bapak untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan takut akan Tuhan. Tapi aku juga mengikuti saran bapak yang kedua, supaya jangan pernah menagih hutang pada siapapun juga. Sehingga kalau ada orang yang berhutang di tempat aku berusaha ini, aku tidak pernah menagih kepada mereka, sekalipun mungkin hutang mereka sangat besar.
Dan aku juga mengikuti nasihat Bapak yang ketiga untuk jadi berkat. Bahkan kalau mereka membeli pun dan uangnya kurang, aku berikan kepada mereka. Bahkan aku tambahi supaya jadi berkat. Maka sang bapak pun hanya senyum melihat dan mendengar jawaban dari sang anak. Lalu sang bapak ini bertanya kembali pada anak yang kedua, lalu bagaimana keadaanmu? Apakah sama seperti kakakmu atau keadaanmu lebih baik? Anak yang kedua mengatakan, jauh lebih baik, seperti yang Bapak nasihatkan kepadaku. Nasihat Bapak sudah aku ikuti dan Bapak lihat usahaku berhasil, kian berkembang, bertumbuh, bahkan menjadi berkat. Dulu usahaku hanya satu, sekarang sudah membuka usaha di beberapa tempat. Apakah kamu mengikuti saran dari yang Bapak berikan? Dia mengatakan, aku mengikuti semua saran Bapak dan ternyata itu sangat berhasil. Aku bekerja dengan penuh tanggung jawab, jujur dan takut akan Tuhan. Dan juga aku mengikuti saran Bapak supaya jangan menagih hutang pada siapapun juga. Itu sebabnya aku tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun juga, sehingga aku tidak perlu untuk menagih hutang. Namun juga aku ingat untuk menjadi berkat, sehingga setiap kali ada laba, keuntungan aku sisihkan supaya dapat menjadi berkat bagi orang yang lain. Maka sang bapak berkata, ini yang aku maksudkan, supaya kalian bisa menangkap pesan yang aku berikan kepada kalian, supaya kalian bisa berhasil, bahkan mengalami keberuntungan dan menjadi berkat. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari sebuah kisah ini, tentu hal ini mengingatkan bagi kita semuanya. Terkadang dalam hidup ini kita mungkin belum dapat menangkap maksud dan tujuan ilahi dalam hidup setiap kita. Sehingga terkadang yang kita alami dan peroleh bukan sesuatu yang membawa kita pada keberhasilan, justru pada kegagalan. Bukan membawa kita pada hal yang baik, tapi justru ketidakbaikan. Seperti halnya yang dinyatakan dalam pembacaan kita malam hari ini dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-15 sampai 18. Ketika Tuhan ingin berpergian ke luar negeri dalam waktu yang sangat lama, maka dia memanggil hamba-hambanya, lalu mempercayakan kepada mereka talenta-talenta. Ada yang 5, ada yang 2, dan ada yang 1. Tentu saja ini didasarkan pada kesanggupan setiap mereka. Hamba yang menerima 5 dan menerima 2, mereka dapat menangkap maksud dan tujuan dari tuannya ketika mempercayakan talenta itu kepada mereka, yaitu supaya dijalankan dan kemudian meraih keuntungan dari dalamnya. Lalu yang terjadi demikian, mereka bisa berhasil, bahkan dipandang oleh tuannya sebagai hamba yang setia, hamba yang baik, hamba yang bisa dipercaya pada hal yang lebih besar lagi. Sedangkan hamba yang menerima 1 talenta, dia tidak menjalankan talenta itu, namun yang dilakukan hanya menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang menerima 1 talenta tidak dapat menangkap maksud dan tujuan tuannya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Semua banyak dipengaruhi dari cara pandang, dari respon dan sikap hidup kita. Hamba yang menerima 5 dan 2 talenta memiliki cara pandang yang benar dalam memandang segala sesuatunya, baik dalam memandang tuannya maupun dalam memandang apa yang dipercayakan oleh tuannya. Mereka memandang tuannya adalah Tuhan yang begitu baik, yang mau mempercayakan kepada mereka anugerah yang begitu besar, talenta. Bukan hanya 1, bahkan 2, bahkan 5. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Talenta berbicara sesuatu hal yang bernilai besar. Oleh karenanya ketika tuannya mau mempercayakan hal itu pada mereka, itu adalah sebuah anugerah. Mereka memandang itu sebagai sebuah anugerah. Itu sebabnya mereka mengerjakannya dengan begitu luar biasa. Yang kedua, mereka memiliki respon dan sikap yang benar. Ketika mereka menerimanya, respon mereka, sikap mereka menunjukkan sikap yang benar. Mereka langsung segera menjalankannya dan mereka bisa melihat hasilnya yang luar biasa. Lalu kemudian mereka melihat bagaimana tujuan ilahi tergenapi dalam hidup mereka. Mereka dipercaya pada hal yang lebih besar lagi. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, malam hari ini
Mari kita belajar dalam hidup setiap kita, agar ketika kita mendengar dan menerima firman Tuhan, mari belajarlah untuk memperhatikannya dengan baik, agar dalam hidup kita dapat menangkap tujuan ilahi dalam hidup ini. Sehingga ketika diizinkan menghadapi sesuatu atau mengalami sesuatu dalam hidup kita, kita kemudian tidak menjadi orang yang kecewa, orang yang kemudian berprasangka buruk, orang yang kemudian takut, atau kemudian menjadi tinggi hati bahkan sombong. Tetapi kita dapat menangkap tujuan ilahi dalam hidup ini. Sehingga ketika misalkan kita diizinkan mengalami masalah dan kesulitan, kita dapat menangkap tujuan ilahi bahwa di balik semua kesulitan yang saya alami ini, ada tujuan ilahi untuk memproses kita, membentuk kita menjadi makin dewasa, karakter kita makin terbentuk menjadi luar biasa di dalam Tuhan. Bahkan kita bisa dibawa untuk menggenapi akan tujuan ilahi Tuhan dalam hidup setiap kita, sampai pada tujuan yang Tuhan inginkan dalam hidup ini dan hal yang lainnya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah belajar ketika kita mengalami segala sesuatu dalam kehidupan kita, belajarlah untuk melihat pada tujuan ilahi dalam segala sesuatunya. Jangan kita kemudian berasumsi yang bermacam-macam, yang negatif, yang kemudian membuat kita seperti hamba yang menerima 1 talenta, sehingga kita menjadi hamba yang malas, hamba yang jahat, karena cara pandang kita, karena asumsi kita yang berlebihan, namun tanpa respon dan sikap yang benar. Namun kita perlu belajar untuk dapat menangkap tujuan ilahi, sehingga dalam hidup kita Tuhan akan berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Mari belajar menangkap tujuan ilahi dalam hidup kita, sehingga kita tidak mudah kecewa, tidak mudah kemudian menjadi orang yang sakit hati, berputus asa, hilang pengharapan, tapi tetap kuat di dalam Tuhan, karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi ada tujuan ilahi di dalamnya, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk kebaikan dalam hidup setiap kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan yang baik. Malam hari ini kami telah mendengar firman-Mu. Ajarkan kepada kami untuk dapat menangkap maksud dan tujuan ilahi Tuhan dalam hidup kami semuanya, melalui semua hal yang Tuhan izinkan terjadi. Bahwa setiap kami belajar untuk memiliki cara pandang yang benar, respon dan sikap yang benar, sehingga hidup kami menjadi hidup yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Malam hari ini kami menyerahkan lagi kehidupan setiap kami dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menyatakan penyertaan dan perlindungan-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Belajarlah untuk dapat menangkap maksud dan tujuan ilahi Tuhan dalam hidup kita melalui semua hal yang Tuhan izinkan terjadi, agar dalam kehidupan kita dapat mengalami sebuah keberhasilan dan hidup yang memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Tujuan ilahi Tuhan tergenapi dalam hidup setiap kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa malam yang selanjutnya.